Oke, selamat berjumpa kembali di semester ganjil. Walaupun di semester ini kita masih tetap kuliah online ya, saya harap kalian semangat, kemudian tetap fokus ya, jangan banyak nongkrong dulu, kemudian kerjakan tugas-tugasnya dan tetap apa ya, tetap semangat ya, semangat, kemudian tetap jaga kesehatan supaya bisa tetap kuliah, aktif kuliah ya. Nah, untuk semester ini saya mampu mata kuliah di semester 5 untuk mata kuliah perilaku konsumen. Nah, kebetulan untuk mata kuliah perilaku konsumen ini ada 3 SKS dan saya rasa kalian sudah memenuhi syarat, ya kan? Memenuhi syarat untuk bisa mengambil mata kuliah ini. Nah, di sini di LMS saya sudah share tentang uh, apa tentang RPS, rencana pembelajaran kita untuk 1 semester ini. Saya sudah share di sana, jadi kalian bisa baca, kemudian kalian bisa pelajari mengenai capaian pembelajarannya, CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya, kemudian deskripsi singkat tentang mata kuliah. Nah, saya ingin membacakannya. Jadi, deskripsi singkat tentang mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas mengenai 3 bagian besar, di mana perilaku konsumen itu berkaitan dengan konsumen sebagai individu, kemudian konsumen sebagai bagian dari anggota masyarakat, dan pengambilan keputusan. Nah, selain itu, pembahasan mata kuliah ini diawali dengan materi tentang konsep-konsep dasar perilaku konsumen. Kemudian di samping itu dibahas pula masalah faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku konsumen yang meliputi baik itu kelompok, kemudian keluarga, kelas sosial, serta pengaruh budaya. Nah, baik itu budaya lokal maupun budaya global. Jadi antar budaya. Nah, selain itu topik yang dibahas dalam materi ini menyangkut tentang pengambilan keputusan konsumen yang meliputi konsep dasar pengambilan keputusan konsumen. Namun untuk mempertajam ini semua, mata kuliah ini juga dilengkapi dengan studi kasus, baik itu studi kasus dari di Indonesia sendiri maupun di negara asing. Nah, selanjutnya pembahasan ini akan ditutup dengan menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seputar perilaku konsumen, konsumerisme, lembaga perlindungan konsumen, serta perilaku konsumen di era global. Nah, itu deskripsi singkat tentang mata kuliah perilaku konsumen. Kemudian yang ingin saya tekankan kepada kalian bahwa penilaian, sistem penilaian untuk menentukan lulus tidaknya kalian dalam mengambil mata kuliah ini itu tergantung dari kalian sendiri gitu ya. Jadi saya harap untuk di semester ini kita lebih aktif walaupun kita daring ya, tapi saya tetap akan menggunakan WA Group sebagai sarana untuk kita bisa berkomunikasi, kemudian sarana untuk saya bisa uh, apa ya kalian bisa absen begitu kan, kemudian sharing pertanyaan di dalam grup tersebut. Kemudian grup itu juga saya gunakan seperti semester kemarin. Jadi setelah materi akan ada sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab di grup tersebut. Nah, itu untuk menunjukkan kalian hadir atau tidaknya di mata kuliah yang saya ampuh. Kemudian seperti biasa sistem penilaian atau bobot mata kuliah keseluruhan itu terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama itu presensi sebanyak 10%, jadi wajib 10% harus hadir dalam mata kuliah ini. Kemudian tugas atau kuis itu 25%, dan ini lumayan besar, jadi harapan saya kalian jangan sampai ketinggalan, karena nilai tugas itu sangat-sangat membantu. Kemudian sikap dan keaktifan itu 10%. Kemudian UTS itu 25% dan UAS 30%. Semua itu
menjadi komponen penilaian untuk mata kuliah perilaku konsumen. Jadi misalnya saja kalian jatuh di UAS, itu misalnya nih tidak ikut UAS gitu kan, kalian akan kehilangan 30%. Begitu pula sebaliknya, misalnya kalian tidak mengerjakan tugas dalam sepanjang semester ini kalian tidak mengerjakan tugas, artinya 20% itu hilang. Dan apa namanya? Tentunya ini akan menjadi pertimbangan apa kalian bisa lanjut, maksudnya lulus atau tidaknya gitu kan. Nah, bayangkan saja kalau misalnya tidak lulus di semester ini terus harus mengulang di semester berikutnya. Kita rugi waktu, kemudian ya akhirnya kesempatan untuk bisa cepat selesai jadinya terkendala. Jadi kita sama-sama di sini saling support. Jadi kita walaupun daring tetap tetap kuliahnya fokus ya. Oke, mungkin itu saja dulu sekilas tentang RPS yang saya sudah share di LMS. Kalian bisa cek dan pelajari ya, bukan hanya sekedar disetujui, tapi wajib ya setujui dulu di LMS supaya kalian bisa mengakses tugas dan apa namanya seputar informasi yang saya sampaikan melalui LMS seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk perkenalan mata kuliahnya. Namun yang pastinya hari ini kita akan memulai pertemuan pertama kita untuk berkenalan dengan mata kuliah perilaku konsumen. Oke, nah di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah perilaku konsumen. Dalam mata kuliah perilaku konsumen, kita pasti berpikir perilaku itu seputar apa sih, begitu kan? Perilaku itu berkaitan dengan apa saja sih? Nah, perilaku itu bisa apa namanya berhubungan dengan kebiasaan. Kemudian perilaku juga bisa berhubungan dengan adat istiadat, tradisi, itu semua berhubungan erat dengan perilaku, begitu kan? Sedangkan konsumen itu siapa sih? Konsumen itu adalah mereka atau saya atau kamu atau kalian yang menggunakan satu produk kan, bisa saja itu produk entah itu sabun mandi, deodoran, parfum, kemudian apa lagi ya, sikat gigi, kemudian buku, begitu kan, handphone. Nah, kita sebagai pengguna itu disebut dengan konsumen. Nah, jadi kadang kala di sini kita ingin membahas apa sih perilaku konsumen itu gitu kan. Mungkin secara apa ya, secara teori kalian sudah paham atau mungkin sempat membahas atau menyinggung tentang perilaku konsumen. Namun di sini kita ingin melihat lebih dalam apa sih itu perilaku konsumen gitu kan. Kenapa harus ada mata kuliah perilaku konsumen gitu kan. Sebenarnya perilaku konsumen ini sangat menarik. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan jenis usaha atau berhubungan dengan pengusaha. Contohnya kalian nih calon-calon pengusaha kan. Nah, tentunya untuk tahu perilaku konsumen itu sangat penting gitu kan. Bagaimana kita tahu si A itu menyukai coklat atau si B itu tidak suka coklat. Nah, kita harus tahu dulu perilaku konsumen itu. Bagaimana sih alurnya begitu supaya kita tahu perilaku si konsumen A itu seperti apa gitu kan. Nah, di sini saya ingin mengajak kalian untuk mengenal perilaku konsumen lebih jauh lagi. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar tentang apa ya? Peta Indonesia ya, kalau bisa dilihat di sini. Dan saya sudah menyebutnya di sini multikulturalisme, ya kan? Multikulturalisme itu berkaitan dengan begitu banyak ragam budaya yang ada di Indonesia, ya kan?
Nah, dari Sabang sampai Merauke itu bayangkan berapa suku bangsa, ya kan? Berapa banyak adat istiadatnya, berapa banyak bahasanya, berapa banyak budayanya, itu semua adalah Indonesia, ya kan? Dengan beragam suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan, itu juga akan berkaitan dengan konsumen. Nah, seringkali ketika kita melihat gambar seperti ini, kita akan ingat tentang bagaimana Indonesia itu menjadi negara dengan beragam budaya, beragam bahasa, namun tetap bersatu, gitu kan. Nah, walaupun kalau misalnya kalian dengar berita nih sekarang ini marak sekali terjadi sekelompok orang yang ingin memecah belah persatuan kita gitu dengan banyak sekali isu-isu yang sengaja memprovokasi kemudian akhirnya ada sekelompok orang yang yang terprovokasi dan ingin memecah belahkan bangsa kita gitu. Namun itu di luar konteks tentang materi yang kita bahas hari ini ya. Nah, saya ingin mengajak kalian melihat bahwa kita itu punya banyak sekali budaya. Kemudian beragam agama, ya kan? Di sini ada berapa agamanya? Ada 6, ya kan? Apa-apa saja itu saya rasa kalian sudah tahu ya. Tidak perlu saya sampaikan di sini. Nah, saya ingin mengajak kalian tahu tentang kebiasaan. Nah, keberagaman yang dimaksud di sini tadi berkaitan dengan adat istiadat, tradisi, kemudian suku, bahasa, kebiasaan itu sangat beragam sehingga menimbulkan keberagaman yang lain seperti umur, ya kan? Jenis kelamin, kemudian status perkawinan, kemudian pola hidup, kemudian pendidikan dan pekerjaan, budaya, tradisi, dan kebiasaan. Itu sebuah keberagaman yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke itu punya keberagaman. Nah, buat para pebisnis ini menjadi salah satu semacam kesempatan untuk mereka bisa masuk gitu, untuk mereka bisa masuk dalam ranah bisnis. Kenapa? Dengan adanya keberagaman ini tentunya akan menciptakan satu atau satu malah lebih dari satu ya, kebutuhan yang berbeda-beda ya kan. Nah, keberagaman ini menyebabkan adanya kebutuhan nih. Kebutuhan saya dengan misalnya si Lara itu beda atau kebutuhan siapa lagi? Kebutuhan si A dengan si B itu berbeda. Apa dulu? Misalnya nih, dari segi usia ya kan. Si A itu umurnya 5 tahun dan si B itu umurnya 17 tahun. Mungkin dari segi pakaian itu akan berbeda, ya kan? Ukuran pakaian untuk anak umur 5 tahun dengan ukuran
pakaian anak yang 17 tahun itu tentu berbeda. Dan ini menyebabkan satu kebutuhan. Ibaratnya ini karena dia butuh ukuran pakaian yang sesuai dengan usianya. Sehingga akan ada pengelompokan kebutuhan sesuai usia. Ya kan? Paham? Oke. Begitu pula dengan misalnya status perkawinan. Misalnya yang untuk yang mungkin kebutuhan yang sudah menikah dengan tidak menikah itu berbeda. Misalnya dari segi pemenuhan kebutuhan sehari-hari gitu kan. Mungkin dulu yang belum menikah, yang belum menikah dia bisa apa namanya belanja dalam ibaratnya belanja sayur itu sebulan sekali gitu kan. Berbeda dengan ketika statusnya sudah menikah. Nah, kebutuhan orang itu akan beragam. Itu menjadi apa ya? Menjadi satu kesempatan buat si pebisnis atau mereka yang memasarkan produk begitu. Nah, keberagaman ini juga berlaku pada para pelaku bisnis. Bisa saja konsumen, ya kan? Seperti yang saya jelaskan tadi, secara tidak langsung itu sudah mengelompokkan konsumennya. Atau kita bisa bicara tentang segmentasi pasar. Jadi konsumen itu bisa terbagi menjadi 3 atau 2 atau lebih dari itu. Misalnya berdasarkan usia, usia 1 tahun atau 2 tahun dan sebagainya, 5 tahun, 10 tahun. Konsumen itu beragam. Dan para pemasar juga beragam. Para pemasar itu siapa sih? Mereka yang melakukan kegiatan bisnis tadi. Kemudian produsen. Produsen juga beragam. Karena apa? Itu disesuaikan dengan kebutuhan si konsumennya. Ya, semakin banyak kebutuhan yang diinginkan oleh si konsumen, ya maka produsennya juga akan berbeda. Begitu juga penjual. Penjual ikan dengan penjual baju sungguh berbeda. Kenapa? Karena konsumennya juga berbeda. Begitu. Begitu pula toko. Toko bisa saja itu toko kelontong gitu kan, atau toko sembako, toko pupuk, itu beragam. Kenapa? Karena beragam kebutuhan yang dibutuhkan seperti itu. Nah, kembali bahwa sebenarnya keberagaman ini menyebabkan terjadi penjualan secara langsung maupun tidak langsung, ya kan? Karena apa? Karena dari setiap kebutuhan ataupun misalnya nih saat inilah kalian rasa kalian tidak misalnya hari hujan, kemudian kebetulan tidak ada masak seperti itu, apa yang kalian lakukan? Misalnya di sini ada sosial media yang digunakan untuk memposting atau berjualan dan sebagainya. Ada yang mau sengaja memposting dan ya sebagai sarana memasarkan produknya begitu kan. Dan kebetulan kan tidak masak dan hujan turun. Apa yang kalian lakukan? Maka kalian untuk memenuhi keinginan kalian tentunya kalian bisa berbelanja menggunakan secara online gitu kan. Mungkin saja bisa dilakukan secara langsung, datangi tempat makan gitu kan. Tapi saat ini kita dipermudah sekali dengan adanya sosial media dan sarana belanja yang serba instan. Jadi kita tak perlu buang apa ya bensin gitu untuk sekedar jalan ataupun pergi karena kita sekarang sudah dipermudah dengan alat komunikasi yang boleh dikatakan canggih begitu ya seperti itu. Nah,
Di sini dikatakan dalam kegiatan pemasaran saat ini mengalami pergeseran. Misalnya, saat kegiatan pemasaran dapat dilakukan dengan cara pemasaran secara langsung maupun pemasaran secara tidak langsung. Belanja melalui online seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, perbedaan terjadi pula pada media iklan melalui sosial media, web, dan lain-lain. Jadi, sarana untuk mempromosikan, memperkenalkan produk itu sekarang sangat beragam. Dan itu kita tidak perlu lagi nih buat buat pamflet ataupun ngeprint poster kayak gitu. Tapi kita bisa menggunakan sosial media atau web untuk mempromosikan. Ya. Kemudian nah, di sini saya ingin memperkenalkan begitu banyak barang dan jasa yang yang dikenalkan oleh para pemasar atau mereka yang memproduksi produk-produk tertentu begitu kan. Jadi mereka gencar-gencar memasarkan produknya. Jadi kita sebenarnya sangat-sangat konsumen itu sangat-sangat dimanjakan dengan beragam beragam produk seperti itu. Nah, semua itu tergantung dari kita sebagai konsumen yang menentukan pilihan. Mungkin sebagian orang penasaran bagaimana para pelaku pemasar ini dapat mencapai target konsumennya. Nah, jadi siapa saja yang harus mereka jadikan target, kemudian bagaimana mereka menempatkannya, kemudian apa sih yang ingin mereka sampaikan begitu melalui pilihan-pilihan tadi. Nah, sehingga begitu banyak barang, begitu banyak jasa yang mereka berikan, mereka harus melakukan sesuatu. Jadi mereka juga harus menentukan target begitu. Mereka tidak bisa hanya produksi saja, tapi tidak tahu targetnya siapa begitu. Sehingga muncullah pertanyaan, siapa sih targetnya? Kalau saya punya produk nih, ataupun sebelum saya membuat satu produk, gitu kan, memproduksi barang, saya harus tahu dulu siapa target saya. Seperti saya berbicara tentang keberagaman tadi, itu ada kaitannya tentang bagaimana kita melihat keberagaman itu menjadi satu semacam kesempatan, gitu. Kesempatan kita untuk menemukan peluang usaha, kan? Nah, dengan adanya keberagaman tersebut, tentunya kebutuhan setiap individu itu akan berbeda. Dan sebelum memproduksi, kita harus tahu dulu targetnya siapa, apa sih yang mau saya berikan, apa sih yang ingin saya sampaikan melalui produk ini, gitu kan. Nah, tentunya itu akan melalui satu tahap, yakni riset konsumen. Nah, para pemasar itu ingin melihat siapa yang akan menjadi targetnya melalui riset konsumen tadi. Mereka akan menempatkan bagaimana si konsumen ini, kemudian pesan apa yang efektif untuk supaya si konsumen tertarik dengan produknya. Jadi mereka melakukan riset konsumen. Nah, kalian sudahkah melakukan riset konsumen untuk membuka usaha kalian?
Itu pertanyaan simpelnya. Jadi bukan karena, saya mau jualan bensin aja lah. Saya mau jualan pulsa aja lah. Saya mau jualan lipstick aja lah. Coba kalian lakukan satu riset sederhana. Apa sih yang dibutuhkan oleh para konsumen? Sehingga kalian bisa menentukan usaha apa yang harus kalian buat. Ya, itu saran saya. Lakukan riset konsumen. Nah, ini adalah alur bagaimana para peneliti konsumen itu menentukan targetnya. Jadi para peneliti konsumen itu yang terkait tergabung dalam riset konsumen itu mengidentifikasi. Nih, misalnya mengidentifikasi itu mereka menentukan konsumen-konsumen apa sih yang mereka perlukan begitu kan. Kemudian konsumen-konsumen tersebut memberi pandangan atau mereka akan memberitahu apa sih yang mereka inginkan gitu melalui kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan setiap orang kan pasti berbeda. Namun ada kebutuhan yang sama. Nah, karena kebutuhannya ini sama, sehingga terbentuklah segmentasi pasar, begitu loh. Jadi segmentasi pasar itu adalah dimulai dari adanya persamaan kebutuhan. Misalnya ya, kebutuhan Pika dengan siapa ya? Leo itu berbeda. Kebutuhan apa dulu, gitu kan? Nah, mungkin dari segi perawatan wajah misalnya. Karena di sini apa yang membedakannya? Karena Pika adalah seorang wanita dan Leo adalah seorang laki-laki. Tapi seandainya ada Pika dan ada Alicia, bisa saja kebutuhan mereka akan sama. Misalnya nih, menggunakan parfum atau menggunakan bedak begitu kan. Sama. Si Alicia suka bedak padat, Pika juga suka bedak padat. Dan ini akan menjadi satu kelompok atau segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu mengelompokkan konsumen berdasarkan kebutuhannya. Nah, atau mengelompokkan konsumen berdasarkan usia. Seperti itu. Nah, ini gambaran mengenai segmentasi pasar. Coba kalian lihat di sini. Ini ada warna biru, hijau, abu. Abu sih. Ya, abu lah ya. Nah, di sini mereka dikelompokkan sesuai dengan warnanya. Nah, ini yang disebut dengan segmentasi pasar. Nah, segmen pasar ini pemasar dapat mengubah citra produk sehingga setiap segmen pasar dapat menganggap produk tersebut memenuhi kebutuhan khususnya dengan lebih baik dibandingkan produk-produk bersaing. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana si yang punya produk ini menggambarkan bahwa produk yang digunakan oleh konsumen itu adalah produk yang kualitasnya sangat bagus seperti itu misalnya. Sehingga konsumen A ini sangat menyukainya.
Nah, berbeda dengan produk B atau produk C, gitu. Karena akan terlihat dari siapa sih yang menggunakannya, konsumen yang seperti apa sih yang menggunakannya, apakah dia kelas atas, menengah, bawah. Ya, seperti itu. Nah, ruang lingkup perilaku konsumen di sini studi perilaku terpusat pada cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, waktu, uang, dan usaha, guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Nah, hal ini mencakup apa sih yang mereka beli, kemudian mengapa mereka membeli, di mana mereka membeli, kemudian seberapa sering mereka membeli dan seberapa sering mereka menggunakan. Ini berkaitan dengan perilaku konsumen. Oke, mungkin sampai di sini dulu perkenalan kita tentang mata kuliah perilaku konsumen, dan selanjutnya kita bisa kita ke WA Group. Nah, jadi di WA Group itu kita bisa saling sharing, kemudian bertanya. Namun jika tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan pertanyaan yang mungkin kalian bisa share nanti di LMS. Sampai di sini dulu. Selamat siang.